Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, sumastaqim, kemudian dia istiqomah dengan ucapannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat turun kepadanya dan berkata, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa absirul jannati allati kuntum tu'adun, dan kau mesti bahagia. Kenapa mesti berbahagia? Karena ada surga yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Iman, nikmat istiqomah dalam jalan kebenaran, dalam taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur yang panjang. Nikmat masih diberi Allah umur untuk kesempatan hidup sampai di detik siang ini. Setelah itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan yang masih ada pada diri kita. Badan yang sehat, umur yang panjang, itu adalah nikmat yang tiada ternilai yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Berapa banyak orang yang ingin datang ke rumah Allah melaksanakan sholat Jumat pada siang ini. Ada orang yang sudah dipanggil Allah, sudah berjumpa kembali kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang masih hidup tapi tiada daya dan upaya, terbaring lemah kaku di dalam ruangan kamar-kamar di rumah sakit, sehingga ketika suara azan dikumandangkan, sayup-sayup suara itu sampai ke dalam telinganya, sehingga meneteskan air mata, tak dapat untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang paling berbahaya adalah orang yang masih diberikan Allah nikmat, yang diberikan Allah nikmat umur yang panjang. Dia masih hidup, dia masih bernapas, dan diberikan Allah kesehatan. Badannya kuat, tenaganya masih ada, kakinya masih sanggup melangkah, tangannya masih sanggup untuk mengayun, tapi tidak dipergunakan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke rumah Allah pada siang yang berbahagia ini. Maka di antara nikmat itu yang paling besar adalah nikmat iman dan keistiqomahan yang masih diberikan Allah kepada kita. Ulama-ulama sepakat, kata ulama, al-istiqomah khairum minal karamah. Satu keistiqomahan lebih baik daripada 1000 karamah. Karena karamah mustahil akan diperoleh, karena karamah mustahil akan didapat tanpa adanya istiqomah dalam beramal, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah itulah yang paling besar harganya pada diri manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika salah seorang sahabat datang menghadap kepada Rasulullah, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kuli fil islami, ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam. Qaulan la as'alu minhu ahadan minka, yang dengan satu itu aku tidak akan bertanya selain kepada engkau. Lalu menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul, katakan, amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaqim, kemudian berpegang teguhlah dengan apa yang kau ucapkan itu. Maka istiqomah adalah sebuah perbuatan yang paling terbaik diberikan Allah kepada kita. Sebuah perbuatan yang harus kita lakukan supaya nanti ujung dari perjalanan ini akan disampaikan Allah. Ujung daripada perjalanan ini akan berbuah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, sumastaqim, kemudian dia istiqomah dengan ucapannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat turun kepadanya dan berkata, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih, wa absirul jannati allati kuntum tu'adun,
dan kau mesti bahagia. Kenapa mesti berbahagia? Karena ada surga yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Maka orang yang istiqomah dengan iman, karena iman inilah yang paling penting. Siang malam pagi petang kita berdoa, selesai solat kita menampung menadahkan tangan kepada Allah. Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan aku dengan iman. Wa amitna bil iman, ya Allah matikan aku dalam keadaan beriman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, ya Allah keluarkan aku dari dunia ini dengan iman. Wahsyurna bil iman, dan nanti di akhirat kelak di padang mahsyar bangkitkan kami dengan iman. Dan yang terakhir, wa adkhil jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surgamu bersama dengan iman yang ada di dalam hati. Iman yang masih bersarang di dalam hati, iman yang masih berada di dalam jiwa kita, itulah yang akan mendorong kita. Akan ada rasa takut, akan ada rasa malu, akan ada rasa sungkan kalau sempat tak datang ke masjid. Rasa itulah yang akan menjaga kita. Maka nikmat iman ini, nikmat istiqomah dalam iman ini, tidak ada tandingannya di atas nikmat yang lain, di atas nikmat apapun. Karena ketika iman dan istiqomah sudah bersarang, akan datang bergabung yang namanya nikmat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat ini sudah bergabung di dalam jiwa seseorang, maka sesuai kata Allah dalam surat Al-Fusilat ayat 30 tadi, alla takhafu wa la tahzanu. Ketika kita sudah beriman, ketika kita merasa sudah takut kepada Allah, sumastaqim, kemudian kita istiqomah dengan rasa itu, istiqomah dengan ibadah kepada Allah, istiqomah untuk berada di dalam kebenaran, maka Allah akan memberikan sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Dengan ketenangan itu hilang rasa takut. Allah takhafu, jangan merasa takut. Hari ini banyak orang yang takut. Takut anaknya tak makan, takut tak punya rumah, takut istrinya tak punya pakaian, takut tak punya mobil, takut segala takut akan datang. Maka dengan rasa takut akan dihalalkan segala cara. Riswah, monyogok, nepotisme, semua akan menjadi halal ketika rasa takut sudah menghantui. Tapi orang yang istiqomah di jalan Allah, istiqomah dengan iman dan amalnya, maka rasa takutnya sudah habis hanya untuk Allah semata. Karena kita tahu, karena tidak ada yang mesti ditakuti di atas dunia ini kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mesti disembah hanya kepada Allah. Jidat yang letaknya di atas, yang paling tinggi, yang paling mulia, tidak bisa dipegang dan disentuh oleh siapapun. Tapi ketika kita berada di rumah Allah, ketika kita bersujud, bersimpuh sujud di hadapan Allah, kening yang paling tinggi itulah yang akan kita tempelkan di tempat yang paling terendah. Lantai yang dipijak oleh kaki, disitulah nanti kita akan tempelkan jidat kita ke lantai. Dan di saat itu mulut pun akan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci dia, maha tinggi dia, tidak ada yang layak disembah kecuali dia. Siapa dia? Allah. Maka ketika mulai dalam solat, tinggalkan urusan duniamu, tinggalkan jualanmu, tinggalkan segala sesuatu yang bersifat dunia, hadapkan wajahmu ke kiblat, lalu kau ucapkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, kita kecil, kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Harta kita kecil, jabatan kita kecil, yang besar itu Allah. Banyak orang yang kecil tapi dia besar karena dia membesarkan Allah. Banyak orang yang hina tapi dia mulia karena dia memuliakan Allah. Banyak orang yang dicaci maki, diselepehkan, diseremehkan karena dia tetap mulia di langit, walaupun dia hina di bumi, karena dia memuliakan Allah. Maka orang yang membesarkan Allah, dia akan besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang besar karena tenaganya kuat, tentulah sapi yang mau kita bantai besok di Idul Adha akan lebih kuat. Tapi kenapa dia dibantai? Karena dia tidak membesarkan Allah. Kalau orang mulia karena hartanya, banyak orang yang tumbang karena harta tidak bersifat untuk selamanya. Bukankah Qarun dan Fir'aun itu mulia karena harta?
Lalu apakah kemuliaan itu akan dibawa sampai mati? Justru hartalah yang membuat kita hina di hadapan Allah kalau tidak dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang besar? Hanya Allah. Kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kullu min Adam wa Adam min turab. Kita berasal dari Adam dan Adam itu pun berasal dari tanah. Kita hanyalah seonggok tanah. Maka kalau berada seperti tanah di atas tanah, kenapa kita mesti bersifat seperti langit yang tinggi? Tetap rendah hati. Tetaplah tidak sombong. Yang besar itu hanya Allah. Yang layak sombong itu hanya Allah. Karena kita tidak berbuat apa-apa tanpa dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang angku dan sombong, tapi dia lupa dia bernapas dengan udara buatan Allah. Dia bernapas dengan paru-paru yang diciptakan Allah. Dia lupa, dia amnesia. Karena semua itu membuat kita hilang rasa iman dan takut kepada Allah, maka akan besarlah takut kita terhadap ketakutan yang selalu dibisikkan oleh syaitan. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu memberikan bisikan-bisikan kepada orang yang takut. Akan membisikkan ketakutan, akan membisikkan kelaparan, akan membuat orang khawatir, cemas. Karena itulah tugas setan yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini, untuk menyelewengkan orang dari kebenaran, untuk menyelewengkan orang agar tidak istiqomah dalam ibadah. Maka di setiap penghujung solat, selipkan di dalam doa-doa kita agar kita tetap istiqomah, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah dalam beramal baik, berbuat baik di atas dunia ini. Jangan sampai istiqomah ini akan berubah seperti baling-baling di atas bukit. Kadang-kadang dia kuat, kadang-kadang dia lemah. Kadang-kadang dia insaf, kadang-kadang dia ingkar, kadang-kadang dia tunduk, kadang-kadang dia tak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi istiqomah inilah yang akan melahirkan keimanan yang kuat, yang tak akan tergoyahkan oleh apapun, yang tak akan diguncang oleh angin sekencang apapun. Maka istiqomah inilah yang akan mengantarkan kita sampai akhir hayat nanti dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selipkan doa itu. Kalau ada rasa takut dalam hati, minta supaya rasa takut itu selalu ada istiqomah di dalam hati kita. Kalau ada rasa takut kalau tak datang ke masjid, kalau ada rasa takut kalau tak bersedekah, ada rasa takut kalau harta yang diberikan Allah tidak diberikan di jalan Allah, ada rasa takut kalau ada anak yatim yang terlantar, ada fakir miskin yang tidak terurus, maka rasa takut itulah yang mesti kita besarkan di dalam jiwa kita. Dan minta rasa takut itu tetap terus ada di dalam hati dan jiwa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.